Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Musa Tiksan. Kegiatan belajar untuk semester 2 itu sudah berakhir dengan diakhiri penilaian akhir tahun beberapa hari yang lalu. Kali ini saya akan menampilkan video hasil karya murid-murid saya atau siswa-siswa saya. Jadi dalam pembelajaran matematika itu latihan soal adalah salah satu kegiatan yang penting untuk memahami konsep-konsep matematik. Untuk itu anak-anak harus sebanyak mungkin berlatih mengerjakan soal. Nah, dari situlah saya memberikan tugas pada anak-anak tidak hanya mengerjakan soal di buku tulis masing-masing, tapi mereka juga saya minta untuk mengerjakan soal dan dibuat dalam bentuk video. Tujuan saya adalah mereka berlatih mengerjakan soal itu sendiri sehingga bisa menguasai konsep matematik. Itu salah satu poin yang ingin saya berikan ke para siswa. Yang kedua, dengan mereka mengerjakan soal dalam bentuk video akan meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri mereka bahwasanya mereka itu mampu mengerjakan soal. Yang ketiga, dengan mereka membuat video, saya juga berharap mungkin ada siswa yang pada waktu diterangkan gurunya atau pada waktu belajar sendiri kesulitan, mungkin dengan melihat video dari temannya sendiri, cara menjelaskan temannya sendiri yang mereka seumuran, mungkin bisa lebih jelas. Itu beberapa hal yang ingin saya capai dengan memberikan tugas dalam bentuk menyelesaikan soal dalam bentuk video. Oke, tidak berlama-lama, silakan disaksikan video yang akan saya tayangkan berikut. Video-video itu sangat banyak, tapi akan saya pilih beberapa video dan akan saya tayangkan secara bertahap. Mungkin di tahap awal ini ada video dari 3 siswa kelas MIPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklina Kisarina dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal polinomial atau suku banyak. Jadi langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama, mengenai subbab penjumlahan polinomial. Mari kita baca bersama-sama soalnya terlebih dahulu ya. Jika sebuah fungsi fx dinyatakan dengan 2x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 10, dan fungsi gx adalah 10x pangkat 5 kurang 10x pangkat 4 ditambah 5x dikurang 7, tentukanlah fx ditambah gx. Selanjutnya kita jabarkan fx itu apa? Fx adalah 2x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 10. Di sini saya susun kembali susunan acak tadi menjadi polinomial atau suku banyak yang berurut dari variabel x dengan pangkat terbesar ada di sebelah kiri, lalu menurun hingga ke variabel x pangkat 0 atau berupa konstanta di mana pada fx adalah 10. Selanjutnya pada gx kita lakukan hal yang sama. Kemudian fx tambah gx kan berarti begini kan teman-teman. Ini fx-nya. Nih yang saya garis bawah ini fx. Lalu dia dihubungkan sama tanda tambah. Dan di sini adalah gx. Sangat mudah bukan? Seperti penjumlahan biasa. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan kita lagi agar mengurangi kesalahan dalam berhitung, kita bisa melakukan dengan cara susun ke bawah. Di sini yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama kita sejajarkan. Karena pada fx dia tidak memiliki variabel x dengan pangkat 4, maka kita kosongkan. Sama juga dia tidak memiliki variabel x pangkat 1, maka kita kosongkan juga. Dan gx juga kita kosongkan untuk variabel yang berpangkat 3 dan pangkat 2 karena dia tidak memiliki. Jadi seperti ini susunannya. Lalu kita mulai saja. Kita hitung. Ini saya jelaskannya dari yang x pangkat 5 terlebih dahulu. 2x pangkat 5 ditambah 10x pangkat 5. Hasilnya berapa? Ya benar, 12x pangkat 5 lalu 0 ditambah min 10x pangkat 4, maka hasilnya juga min 10x pangkat 4. Lalu ini juga sama, min 4x pangkat 3 ditambah 0, hasilnya min 4x pangkat 3. 7x pangkat 2 ditambah 0, hasilnya juga 7x pangkat 2. Di sini ada 0 ditambah 5x, maka hasilnya 5x. Dan di sini adalah 10 ditambah negatif 7, maka hasilnya adalah 3. Jadi, hasil dari fx ditambah gx adalah 12x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3.
Lagi-lagi saya ingatkan ya teman-teman untuk menuliskan polinomial atau suku banyaknya itu diurutkan dari pangkat yang terbesar ke pangkat yang terkecil. Jadi sekian pembahasan soal polinomial dari saya, Alina Cesarina. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga mudah dimengerti, menambah wawasan teman-teman mengenai nilai polinomial atau suku banyak, dan semoga membantu kegiatan pembelajaran teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizia Fauziah, saya dari kelas 11 MIPA 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan contoh-contoh soal dan pembahasan tentang suku banyak atau polinomial. Seperti berikut penjelasannya. Soal yang pertama, kita akan membahas pengurangan pada polinomial. Di sini sudah diketahui fx sama dengan segini dan gx-nya juga sudah diketahui persamaannya. Maka ditanya fx dikurang gx sama dengan, kita masukkan dulu persamaan fx dikurang gx-nya pada operasi ini, dan kita mulai melakukan pengurangan dengan mengurangkan yang variabelnya sama seperti 5x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3 dan min 3x dengan plus 2x dan seterusnya. 5 dikurang 4x pangkat 3 dengan ditambah 7x kuadrat dikurang min 3 ditambah 2x dan 10 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 3, 5 dikurang 4 habis, sisa 1, jadi satunya tidak perlu kita tulis. Dan kita turunkan 7x pangkat 2 nya dan min 3 ditambah 2 jadi 1, jadi negatif x, dan 10 dikurang 5 adalah 5. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurang x ditambah 5. Sekian video penjelasan saya mengenai contoh-contoh soal dan pembahasan tentang nilai polinomial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfitri Wahyuni dari kelas 11 MIPA 7. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit soal tentang polinomial atau suku banyak. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada penjumlahan polinomial, kemudian pengurangan polinomial, perkalian polinomial, pembagian polinomial, dan yang terakhir kesamaan polinomial. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari penjumlahan polinomial. Nah, di sini ada soal diketahui suku banyak fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 10x dikurang 4 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9. Yang ditanya adalah tentukan hasil dari fx ditambah gx. Kemudian kita bahas di sini pangkat yang paling tinggi adalah pangkat 4. Kemudian disusul dengan pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1, kemudian pangkat 0. 9 ini walaupun tidak dituliskan x-nya, dia merupakan pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1, jadi 9 kali 1 sama dengan 9. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan atau mengurutkan pangkat yang paling besar ke pangkat yang paling kecil. Nah, setelah diurutkan, kita bisa menjumlahkan pangkat yang
nilainya sama. Di sini yang pangkat nilainya sama ada pangkat 3 dan pangkat 1 serta pangkat 0. Di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5, 10 ditambah 3 sama dengan 13, dan negatif 4 dikurang 9 sama dengan negatif 13. Dapatlah hasil 5x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 13. Kemudian kita langsung saja lanjut ke soal yang kedua tentang penjumlahan polinomial. Di sini fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 2. Gx-nya sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 8. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini kita pakai cara menurun. Kalau tadi yang pertama, soal pertama kita pakai cara mendatar, kalau ini cara menurun. Nah, sejajarkan pangkat yang sama. Kenapa ini kosong? Karena di bagian GX-nya itu tidak ada X pangkat 2-nya, makanya kita kosongkan saja. Terus langsung aja kita jumlahkan 2 ditambah 8, 10. Negatif 8 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 12X. Kemudian 4X ditambah 0, ini 0. Karena kosong kita anggap 0. Berarti 4 tambah 0 sama dengan 4. Kemudian 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. Dapatlah hasilnya 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 10. Kemudian kita sudah selesai dengan bagian penjumlahan polinomial. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang pengurangan polinomial. Di sini ada soal fx-nya sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 15x dikurang 1, dan gx-nya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 ditambah 15. Langsung saja kita kerjakan. Nah, kita pakai cara satu. Cara yang pertama ini cara yang mendatar. Ini kita harus perhatikan tanda negatif. Kita bikin kurung dulu fx-nya dan gx-nya. Nah, tanda negatif ini nanti kita kalikan ke dalam semuanya. Kita kalikan ke dalam. Jadilah negatif 2x pangkat 3 dikurang 11x pangkat 2 dikurang 15. Nah, setelah itu kita urutkan dari pangkatnya yang paling besar. Di sini pangkat yang paling besar adalah pangkat 4. Nah, setelah kita urutkan, di sini yang pangkatnya sama yaitu pangkat 2 dan pangkat 0. 2x pangkat 2 dikurang 11x pangkat 2 sama dengan negatif 9x pangkat 2. Ini yang pangkatnya 0, negatif 1 dikurang 15 sama dengan negatif 16. Dapatlah hasil akhirnya 4x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 15x dikurang 16. Masuk ke cara yang kedua, yaitu dengan cara menurun. Nah, di sini yang kosong ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan 0. Kita anggap saja ini 0. Kemudian langsung saja kita kurangkan. Negatif 1 dikurang 15 min 16, min 15 dikurang 0 min 15 hasilnya. Kemudian 2x pangkat 2 dikurang 11x pangkat 2 hasilnya negatif 9. Kemudian 0 dikurang 2x pangkat 3 hasilnya negatif 2x pangkat 3. Dan 4x pangkat 4 dikurang 0 hasilnya 4x pangkat 4. Hasilnya mau pakai cara 1 atau cara 2 dia harusnya sama. Jadi hasil akhirnya 4x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 15x dikurang 16. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai pembahasan soal tentang polinomial atau suku banyak. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian 3 video dari beberapa video yang akan saya sampaikan. Silakan berikan komen terhadap video tersebut ya. Mungkin ada kritikan atau apa, silakan, nggak apa-apa. Oke, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.